المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأنواره وأسراره في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على النبي محمد وآله أجمعين. Alhamdulillah, bermula segala puji itu lillahi milik Allah Rabbil Alamin, yang mengatur seluruh alam, Tuhan seluruh alam. Wal akibatu, bermula akibah, akhir yang baik itu lil muttaqina, untuk orang-orang yang takwa. Wassalatu, bermula tambahnya rahmat, wassalamu, dan keselamatan itu ala nabihi, atas nabinya Allah, yaitu Muhammadin, Nabi Muhammad, wa alihi, dan keluarganya Muhammad ajma'in, halnya seluruhnya. Itu yang dia ben suara jelas. Iklam, ketahuilah, anna wahidan, sesungguhnya satu orang minat tolabati, daripada santri, al-mutaqaddimina, yang terdahulu itu lazama, menetapi, khidmat syekhi, akan mengkhidmat atau melayani syekh, yaitu al-imami Zainuddin Hujatil Islam, yang jadi hujahnya orang Islam. Siapa? Yaitu Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Qaddasa, mudah-mudahan mensucikan sama Allah ruha, akan ruhnya. Al-Fatihah. Wastaghala, sibuk sapa tolaba, wahidan minat tolaba, sibuk bitahsili qiraatil ilmi, di dalam menghasilkan membaca ilmu, alaihi, atas wahid, hatta jamaah, sehingga mengumpulkan sapa wahid minat tolabatil mutaqaddimin tadi, mengumpulkan daqaiqul ulumi, akan lembut-lembutnya ilmu, wastakmala, dan menyempurnakan fadhailan nafsi, akan keutamaannya diri. Jadi diceritakan ada seorang santrinya Syekh Al-Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, atau disebut Imam Al-Ghazali, yang menjadi Hujatul Islam. Beliau khidmat kepada Imam Al-Ghazali, kemudian waktunya digunakan sibuk untuk menghasilkan ilmu, membaca ilmu, sehingga beliau mengumpulkan ilmu-ilmu, bahkan yang lembut-lembutnya ilmu, bahkan sampai menyempurnakan daripada keutamaan dalam dirinya. Tapi sumanahu, kemudian sesungguhnya wahidah minat tolabah itu tafakkaro, berpikir yoman, satu hari, fi hali nafsihi, di dalam keadaan dirinya, wa khotoro, dan khawatir, ala balihi, atas hatinya, wa qala, dan berkata, ini sesungguhnya aku itu qara'tu, membaca, sama aku anwa'an, akan bermacam-macam, minal ulumi, daripada ilmu-ilmu, wa sorabtu, dan menggunakan aku roy'ana umri, beberapa umurku, aku gunakan ala ta'allumiha, untuk belajar ilmu, wa jam'iyah, dan mengumpulkan ilmu, wal ana, dan sekarang yang bagi seharusnya li, untukku, an a'lama, sekiranya ngerti sapa aku, ainau iha, mana bermula, mana macamnya ilmu yang fa'u, yang memberikan manfaat ni kepadaku dan besok, wa yu'annisu, dan menenangkan apa ilmu ni untukku, ni akan aku fi qabri, di kuburku. Tapi kemudian beliau berpikir satu hari tentang keadaan dirinya, serta ada kekhawatiran dalam hatinya,
Apa yang muncul kerenteknya, khotirnya? Dia mengatakan dalam hatinya, aku sudah baca macam-macam ilmu. Aku sudah gunakan beberapa umurku untuk belajar ilmu. Ngumpulkan ilmu. Dan sekarang, seharusnya aku ngerti. Mana ilmu yang manfaat untukku nanti, pada waktu aku mati dan hari kiamat. Dan mana ilmu yang bisa membuat aku tenang di kubur. Ini kata si muridnya Imam Al-Ghazali. Wa ayyuha, dan mana ilmu la yanfa'u, yang tidak manfaat apa ilmu ini kepadaku. Ini akan aku. Hatta atsruka, sehingga meninggalkan siapa aku. Hu, akan ilmu. Kama seperti perkara qala, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam doa beliau mengatakan, Allahumma ya Allah ini. Allahumma a'udhu, berlindung siapa aku bika, dengan panjenengan. Min ilmin, daripada ilmu la yanfa'u, yang tidak bermanfaat apa ilmu. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada ilmu yang tidak manfaat. Dan mana ilmu yang gak manfaat biar bisa aku tinggalkan. Fastamarot, maka terus menerus. Apa hadil fikratu, ini pikiran. Terus dalam pikiranku muncul. Dalam benakku ada sebuah khotir. Sudah lama aku cari ilmu. Mana yang manfaat sama aku? Mana yang bisa membuat kuburanku ini jadi aku aman, tenang, tentram di kuburan. Dan mana yang gak manfaat? Pikiran itu terus masuk dalam pikiran benak beliau. Muridnya Imam Al-Ghazali. Hatta katabah, sehingga nulis apa wahid minat tolaba ila hadratis syekh, kepada hadirat Syekh Hujjatil Islam, yang jadi hujahnya umat Islam, yaitu Muhammadil Ghazali, yang dikenal dengan Imam Al-Ghazali. Rahimah, mudah-mudahan mengasihi akan Imam Ghazali sabah Allah Ta'ala mahlur sabah Allah, istiftaan, halnya meminta fatwa. Beliau nulis surat kepada gurunya Imam Al-Ghazali minta fatwa. Wasa'ala, dan bertanya sama murid akan Imam Ghazali masailah, akan beberapa masalah. Wa iltamasa, dan meminta, mencari nasihatan akan nasihat. Wa du'aan, akan doa. Qala, berkata sapa wahid minat tolabah, wa ingkana, sekalipun ada apa musannafatus syekhi, karangan-karangannya Syekh Imam Ghazali tadi, kal ihya'i, seperti kitab Ihya, wa ghairihi, dan lainnya kitab Ihya, itu tastamilu, memuat ala jawabi masaili, atas jawaban masalah-masalahku. Walaupun karangan kitab-kitab guruku ini, di dalamnya sudah ada jawaban tentang yang kutanya ini, tentang masalahku ini. Lakinna maksudi, tetapi maksudku, tetapi tujuanku, kata Wahid minat tolaba, ayak tubah, sekiranya nulis sabah asyikhus syekh, hajati, akan hajatku, fi warokotin, di dalam kertas. Takunu, yang ada apa warokoh itu ma'i, bersamaku, muddata hayati, semasa hidupku. Wa a'malu, dan mengamalkan aku bima, dengan apa-apa via yang ada dalam warokot, muddata umri, semasa umurku, insya Allah, jika Allah menghendaki. Walaupun jawaban daripada yang kutanya ini ada dalam karangan guruku, seperti dalam kitab Ihya dan sebagainya, tapi yang ku maksud di sini, aku minta guruku nulis lembaran-lembaran, nulis dalam kertas yang kutanya, dijawab beliau, ditulis, sehingga kemudian kertas itu bisa aku bawa, aku baca, dan aku amalkan kemanapun aku bawa. Jadi kitab Ayyuhal Walad ini bisa dikatakan intisarinya tasawuf. Intisarinya tasawuf. Singkat, padat, tetapi isinya luar biasa. Ngamalkan ini insya Allah mudah-mudahan min ahlil jannah. Tapi liridai ta'ala.
liridai ta'ala. Karena ridhonya Allah. Enggak niat yang lain-lain. Niatnya karena mencari ridha, ibtighaan mardhatillah. Ini inti sari tasawuf. Fakatabah, maka nulis syaba'a syekhus syekh. Nulis hadhihi risalata, akan ini risalah ilahi kepada tolabah tadi, kepada wahid minat tolabah fi jawabi, di dalam jawabannya syekh. Sehingga beliau Imam Al-Ghazali nulis ngarang wallahu a'lam. Iklam, ketahuilah. Inilah tulisan beliau. Nasihat beliau yang diberikan kepada wahid minat tolabah yang berbentuk warokot, akhirnya menjadi kitab namanya Ayuhal Walad. Wahai anak. Ayuhal Walad, wahai anak. Maka nasihat pertama beliau, Ayuhal Walad, wahai anak. Wal muhibu, yang tercinta, al-azizu, yang mulia. Yang mencintai, yang azizu, yang mulia. Al-tolah, mudah-mudahan memanjangkan sabah Allah bakoka akan umur engkau. Memanjangkan bito'atika dengan taat kepada Allah. Wasalaka, dan menjalankan sabah Allah bikan dengan engkau. Sabila ahibbahi, akan jalan kekasihnya Allah. Kata beliau, Imam Ghazali, inna mansuran nasihati, sesungguhnya tersebarnya nasihat. Itu yuktabu, ditulis apa nasihat, min ma'dani risalati, dari simpanan risalah, ingkana, jika ada. Itu qad balago, benar-benar telah datang ke akan kau minhu, daripada nasihat, minhu, daripada ma'dini risalah. Apa nasihatun nasihat? Fa'ayu hajatin, maka mana kebutuhan laka bagimu, fi nasihati, di dalam nasihatku. Kalau seandainya, kata beliau, sesungguhnya hai anakku, sesungguhnya tersebarnya nasihat itu telah tertulis dalam simpanan-simpanan kitab. Dalam tulisan-tulisan kitab Ihya, Maraqi Ubudiyah, Minhajul Abidin, dan kitab-kitab beliau yang lainnya. Seandainya sudah sampai kepadamu nasihatku lewat kitab-kitab yang kukarang, terus mana butuhmu lagi? Kau butuh apa lagi? Di Ihya sudah ada, di Minhajul Abidin sudah ada, Maraqi sudah ada, terus butuh apa lagi? Wa illam yabluk, kalau belum sampai akan kau, itu harokannya salah, diganti ya. Wa illam yabluk, jika belum sampai, bukan ayah belugo, bukan. Jika tidak sampai ke akan kau, apa nasihat ke akan kau, fakul, maka katakanlah kau li, untukku. Tapi kalau nasihatku nggak sampai kepadamu lewat kitab-kitabku, katakan. Mada, akan apa hasal tak menghasilkan engkau fi hadis sinina al-madiyati, di ini tahun-tahun yang lalu. Loh, kalau ternyata nggak sampai juga nasihatku, apa faedah engkau belajar kepadaku bertahun-tahun? Mana faedahnya? Kata siapa? Imam Al-Ghazali kepada muridnya. Ayuhal walad, hei anak. Kalau Nabi lu mengartikan gurabi, hei anakku, biar lebih enak. Ayuhal walad, hei anakku. Memang gak ada waladinya. Min jumlati ma, tapi tetap beliau memberikan nasihat. Nasihat ini ayo kamu amalkan pelan-pelan. Min jumlati ma, itu setengah daripada perkara. Nasihat yang memberikan nasihat bi dengan masyarakat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam umat atau akan umatnya. Qauluhu, itu sabdanya baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Sebagian nasihat, sebagian jumlah daripada nasihatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, ada satu hadis beliau. Hadis ini kalau kau amalkan udah cukup insya Allah. Cukup menjadikan kau orang yang baik. Apa nasihat Rasul kepada umatnya?
Alamatu i'radillahi, bermula tanda berpalingnya Allah Ta'ala. Mahalur sabah Allah berpaling anil abdi, daripada hambanya. Tanda-tanda Allah berpaling kepada hamba. Itu istighaluhu, sibuknya hamba. Sibuk bima, dengan perkara layakni yang tidak bermanfaat apa mahi akan hamba. Tanda-tanda Allah berpaling kepada hambanya, kapan hamba itu sibuk dengan perkara yang tidak manfaat. Jadi kalau kau berbuat yang gak manfaat, tidur itu manfaat. Nyegerkan pikiran. Tapi kalau tidurmu dari pagi sampai sore jadi gak manfaat. Jadi gak manfaat. Ya. Main bolamu itu manfaat. Kalau kau lihat olahraga, nyehatkan badan, biar kuat, biar sehat jasmani rohani. Karena dengan bola mungkin kau asbab itu sehat, kemudian kau sholat, jasmani sehat, rohani. Tapi kalau main bolamu pas panas jepret, lagi puasa, akhirnya kau motor, jadi nggak Maka segala perkara yang kau kerjakan yang tidak manfaat, Allah berpaling dari perbuatan yang tidak manfaat tersebut. Jadi kalau berbuat hati-hati. Dipikir, ini manfaatnya apa? Ada gak manfaatnya untuk umat? Ada gak manfaatnya untuk aku? Ada gak mudaratnya untuk yang lain? Ada gak mudaratnya untuk aku? Kalau mudarat tak tinggalkan. Kalau manfaat tak kerjakan. Pikir dulu. Setiap mau berbuat, pikir manfaat dan mudarat. Supaya gak dikhitab dengan kata-kata afala taqilun. Apakah engkau tidak berakal? Nggak dikhitab sebagai afala taqilun. Jadi kalau kita sudah berbuat yang nggak manfaat, main mercon, ya, buang duit, main mercon, bakar yang nggak manfaat, Allah berpaling. Mendingan duit untuk beli mercon digunakan untuk beli bukaan puasa, ngasih orang, manfaat. Paham Muslim ini? Digunakan yang manfaat. Beli rokok untuk santri nggak ada manfaat. Apa mau? Jangan kau bilang kalau nggak ngerokok nggak bisa belajar aku. Kalau kau itikadmu kepada rokok itu kau belajar, jadi syirik nanti kau. Ya, Pan. Daripada kau belikan rokok, belikan apa itu jenenge risol bagi-bagi santri. Siapa yang manfaat rasa iman yang berikan bukan pada orang yang puasa, maka baginya pahala misalnya ajri seperti pahala orang yang puasa tadi, lah enak. Aku beli rokok sandingan dibuka bareng-bareng sama kawan lo. Berbukalah dengan yang sunnah, jangan dengan yang makruh ya. Ya sama ya. Sama. Yang manfaat, Cari yang manfaat. Kalaupun kau pakai dalil makruh, nanti kalau kau udah kerja. Ya, nanti. Kalau masih santri jangan dulu lah dia-dia ini ya. Kita ikut Habib Abdurrahman. Astaga. Fakih Muqaddam Sani. Ya. Wa innimru'un, dan sesungguhnya seseorang dahabat hilang apa saatun, satu masa min umri, 1 jam min umri dari umurnya imri atau imro'an fi ghairi ma, di selain perkara khuliqa yang diciptakan lahu bagi ma minal ibadati, daripada ibadah, la jadirun, pasti rugi, pasti antatullah, sekiranya panjang alai atas abdun au imruun, apa hasratuhu, ketunnya, ruginya siapa tadi? Imri'in, seseorang yang telah berlalu 1 menit saja daripada umurnya dan tidak digunakan untuk sesuatu yang punya nilai ibadah di sisi Allah, dia akan rugi. Karena tujuan hidup cuma satu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Hidup ini tujuannya ibadah. Yang lain-lainnya itu wasilah, itu alat, itu perantara untuk bisa ibadah. Tapi semua itu bisa punya nilai ibadah kalau kau niatkan semua itu untuk sarana ibadah. Maka kalau kau makan, niatkan makanmu karena Allah biar kuat ibadah, maka makanmu ibadah. Kalau kau tidur, ya Allah aku niat tidur biar aku kuat nanti ngaji, maka tidurmu adalah, tapi nggak tidur dari mulai pagi sampai asar terus nggak sholat. Itu bukan tidur ibadah namanya. Sholat bangun tidur lagi, nggak tidur ibadah. Habis asar tidur lagi sampai maghrib. Ya, paham? Ya Allah, aku niat mohon apanya alafunya. Aku niat terus buang hajat. Biar nanti aku sholat enteng, nggak sampai nahan hajat, nggak nahan baul. Maka sholatmu itu juga apa? Buang hajatmu, kau adalah hajatmu adalah ibadah. Karena semua itu ibadah. Jadi kalau kau lalui satu waktu saja, nggak kau gunakan untuk ibadah, kau bakal rugi. Rugi. Maka niatkan semua untuk ibadah. Ya Allah, aku tidur ibadah. Ya Allah, aku makan sahur untuk kuat puasa. Maka sahurmu ibadah. Ya Allah, aku niat jerit-jerit bangunnya orang sahur. Niatkan bangunnya orang-orang. Jeritmu ibadah. Jeritmu ibadah. Bangun, sahur. Jeritmu dinilai ibadah. Enak. Kuncinya apa? Niat karena Allah. Maka niatkan semua untuk ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar tidak mengalami kerugian yang panjang. Waman bermula siapa orang? Ini hadis loh. Jawaza melewati sapaman al-arba'ina akan 40 tahun. Siapa umurnya sudah di atas 40 tahun. Habis sudah 42 tahun. Walam yaghlib dan tidak mengalahkan. Walam yaghlib dan tidak mengalahkan harokat-harokat yang salah di apa? Kalau yang kitab kuning ini ya. Di harokatnya itu kan ada yang salah itu di apa aja. Sini kan lam yaghliba, lam yaghlib. Walam yaghlib dan tidak mengalahkan. Apa khairuhu kebaikannya man? Ngalahkan ala syari atas kejelekannya. Fal yatajahaz. Maka hendaklah bersiap-siap ila nari ke neraka. Yang umurnya sudah 40 tahun. Tapi kebaikannya belum mengalahkan keburukannya. Siap-siap masuk neraka. Na'udzubillah semua na'udzubillah min. Tapi jangan terus kau jadikan patokan. Aku udah tua percuma laku. Banyak maksiatku tuh masuk neraka. Enggak. Rahmat Allah itu lebih luas daripada dosa-dosa gitu. Tetap aja berharap rahmatnya Allah, jangan putus asa. Jangan putus asa. Ini hadis untuk motivasi, bukan untuk memutuskan kita sebagai orang yang al-ais, enggak. Putus asa itu jangan. Tetap berharap daripada rahmatnya Allah. Karena al-ais ba'idum min rahmatillah. Jadi tetap berharap-harap. Wa fi hadin nasihati dan itu tetap di dalam ini nasihat. Kifayatun bermula mencukupi li ahli ilmi untuk ahli ilm. Hadis Rasul ini sudah cukup bagi kita orang-orang yang berilmu menjadikan ini sebagai nasihat. Apa itu tanda-tanda Allah berpaling kepada hamba? Kapan hamba itu sibuk dengan perkara yang tidak manfaat. Satu, masa berlalu tidak digunakan untuk ibadah, sudah pasti kita akan mengalami kerugian yang panjang. Yang umurnya 40 tahun tapi kebaikannya belum mengalahkan keburukannya, siap-siap masuk. Tapi Allah itu Rahman. Allah itu Rahim. Cintanya Allah kepada orang-orang yang taubat. Senangnya Allah kepada orang-orang yang taubat. Melebihi daripada senangnya seorang hamba yang bawa onta, bawa kuda. Di onta itu, di kuda itu ada makanan, ada pakaian, ada minuman. Berjalan di padang pasir. Kemudian ontanya lari.
bawa makanan dan kudanya. Udah dia putus asa, duis. Putus asa. Gitu dia leye-leye di pohon, bangun, tiba-tiba ontanya di sampingnya. Saking girangnya, saking saya dipegang ontanya, tek, tali kedalinya, terus ngomong, "Ya Rob, anta abdi, wa ana rabbuk." Hei Tuhan, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Saking senangnya, keliru ngomong. Keliru ngomong. Itu saking senangnya. Allah senangnya nengok hamba yang tobat melebihi dari orang yang senang tadi. Yang barang-barangnya hilang pergi jauh di padang pasir. Dia dalam sebuah perjalanan jauh. Udah gak punya tunggangan, gak punya makanan. Wes putus asa. Tiba-tiba datang lagi. Wah girangnya gak tanggung. Kamu kehilangan barang berharga. Kehilangan barang yang kamu cintai yang berharga. Sesuatu yang sangat punya nilai tinggi. Hilang. Terus gak mungkin ketemu. Kamu udah lawis. Duh, wailun, summa wailun, celakaku. Iya, sedih kau. Ngono jalan tiba-tiba ada orang. Pak, ini punya bapak. Tadi aku ketemu, iya, Masya Allah, bu, senangmu gak tanggung. Itu barang kesukaanmu. Senangmu dengan menemukan barang yang kau cintai. Lebih senang lagi, gembira lagi, cinta lagi Allah kepada hambanya yang tobat kepada Allah. Maka jangan pernah putus asa daripada rahmatnya. Sehingga dikatakan dalam Al-Quran, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim wala taqnatu mir rahmatillah. Katakanlah ya Muhammad, hei orang-orang yang telah melampaui batas, jangan putus asa daripada rahmatnya Allah. Innallaha yaghfiru dzami'a dzunub. Allah mengampuni seluruh dosa. Allah mengampuni seluruh dosa. Maka rahmat Allah lebih luas daripada dosa-dosa kita. Kendati dosa kita sebanyak lautan, buih-buih di lautan, pasir-pasir di pantai, tapi sungguh rahmat Allah lebih luas daripada itu. Maka jangan pernah setiap malam-malam Ramadan kau nangis. Jangan sampai pernah enggak, maksudnya jangan sampai enggak kau lewati malam-malam Ramadan kau enggak nangis di depan Allah, nangis kau. Nangis, berok-berok enggak apa-apa. Berok-berok, nangis kau cari tempat sepi, ya Allah. Aku zalim ya Allah. Ya Allah, aku hina ya Allah. Aku nggak layak berada di surgamu ya Allah karena maksiatku banyak. Nggak layak ya Allah kalau engkau punya dua pintu, satu pintu untuk walimu, untuk orang-orang yang kau cintai, untuk orang-orang yang soli, untuk orang-orang sedikit. Maka aku akan masuk pada pintu keduamu ya Allah. Tempat di mana aku berada pada kelompok orang-orang yang berada di neraka ya Allah. Tapi engkau Allah, zat yang penuh dengan kasih sayang, yang rahmatmu luas. Kau minta sama Allah. Tidaklah aku berada di tempat ini untuk ngaji, untuk bersama para santri ini, melainkan karena kau cinta kepadaku ya Allah. Sehingga kau kumpulkan aku tempat ini biar aku ngaji, biar aku ibadah ya Allah. Maka dengan cintamu ya Allah, dengan rahmatmu ya Allah, pandang aku dengan pandangan kasih sayangmu, dengan rahmatmu ampun aku ya Allah. Begitu, minta sama Allah, nangis kau. Kalau malam nangis, hidup itu singkat. Hidup singkat, cuma 1 hari hidup itu. Hidup cuma berapa hari? 1 hari. Bahkan 1 menit. 1 menit yang akan datang kita gak ngerti hidup enggaknya. Karena kematian ada rahasianya Allah. Jadi yang perlu kita cari bukan dunia. Yang kita cari apa? Sanggup mati. Apa kata Ustadz Abin kemarin waktu dia ceramah di kuburan? Tuba liman. Apa Bin semalam ini? Tuba liman banal kubur. Qoblal maut. Beruntung orang yang bangun kuburnya sebelum dengan apa bangunnya? Dengan amal salih. Bangun kuburanmu dengan amal salih. Bangun kuburanmu. Dengan sodako, dengan baca Quran, dengan ngaji, dengan sholawat, dengan senyum sama orang, dengan berbuat baik sama orang, ihsan. Hidup itu aja lah sekarang. Singkat hidup ini. Jangan habiskan umurmu untuk mati. Tidur maksudnya, ngerti? Hidupnya digunakan tidur aja, gak ada ibadah. Biar kan ibadah tidur ini, kan puasa. Tidur orang puasa kan ibadah. Tidur yang bagaimana? Sayang dong. Di tempat banyak ngaji kau tidur. Yang dimaksud tidur itu kalau seandainya kau bangun, kemudian bangun itu menimbulkan maksiat. Sulit kau menghindar. Kenapa? Kalau kau keluar, udah banyak maksiat. Begitu buka pintu, udah perempuan gak pakai jilbab, rok seksi semua.
Begitu dodok keluar, udah ada orang yang ngajak cerita gunjing, cerita ngonong ngene gone sebagainya. Mendingan tidur, itu yang tidur ibadah. Tapi kalau di tempat yang ada ngaji, kau kemudian tidur asal ibadah, itu nggak ibadah tidurmu. Paham? Jangan salah mengartikan tidur. Kalau ada majelis ngaji, tidurmu itu nggak ibadah. Paham? Tapi kalau aku datang ngaji ketiduran, double pahalamu. Al-ajur bi qadri ta'ab. Kayak Abin itu ngaji ngantuk-ngantuk, ketiduran, dapat pahala tidur lagi. Tidurnya adalah ibadah. Ngajinya ibadah, double pahalanya. Wah, kalau gitu ngaji tidur aja lah, yang penting aku ngaji tidur. Ya enggak juga. Ya enggak tidur lebih banyak lagi pahalanya. Pahala kesungguhan, pahala dapat ilmu. Ya. Jadi banyak keutamaan ngaji ini. Paham dong? Ini ingat ini pesan ini. Ayuhal walad, anak. Anakku. Rusmini, Ata, Awa, Budi. Ini Imam Al-Ghazali ngomong sama muridnya. Kalau Abi ngomong sama kamu, ya anakku gitu. Kamu kan anak-anak Abi semua. An-nasihatu sahlatun. Bermula nasihat itu sahlatun gampang. Gampang nasihat itu Bang Rasid. Wal muskilu bermula yang angel apa qabuluhan nerima nasihat. Tapi nerima nasihat itu sangat berat. Bibi. Kan biar iku-iku wae capek aku. Berat nerima nasihat. Sudah disampaikan ke Imam Al-Ghazali ini agar kita nerima. Lebih-lebih li'annaha kana nasihat fi madakin mutabi'il hawa. Di dalam rasanya orang yang ngikuti hawa nafsu itu muratun pahit. Karena bagi orang-orang yang senang tidur dinasihati jangan tidur, nasihat itu pahit. Pahit rasanya dinasihat itu. Geremeng hatinya. Orang-orang yang suka ngikuti hawa kalau diberikan nasihat rasanya beratnya nggak tanggung. Bilang ustadznya suruh ngaji udah jam berapa kok belum ngaji. Satu orang keluar dulu. Bang Dirwan suruh ngondisikan. Suruh habis suruh segera kumpul bilang. Biar nggak suara-suara apa itu. Wa alal khususi idil manahi karena bermula larangan itu mahbubatun dicintai. Fi qulubihim di hatinya orang-orang yang ngikuti hawa nafsu. Karena orang yang mutabi'il hawa senengnya dia dengan perkara-perkara yang dilarang. Coba kalau suruh jago bawa gitar. Terus nyanyi-nyanyi genjreng-genjreng, gua seneng. Ayo, mana? Bawa kita. Nunggu buka puasa, ngabuburit. Nah, gitu. Lu kadang santri seneng kok, ada sore kok. Ini karena di pondok. Kalau nggak di pondok, jam 5:30, naik kereta udah ngabuburit. Ya, cari tempat santai, cuci mata. Ya, biasa gitu. Pagi-pagi pada subuh keliling, cari cuci mata. Nyuci mata itu bukan di jalan. Tapi dengan wudhu. Biar pandangan matamu maksiat itu bersih dengan siraman air wudhu. Rontok dosanya. Maka kau baca Allahumma bait wajhi. Kama baita wujuha awliyaika. Wala tusaid wajhi. Fi dhulumati apa? Ya, kama baca. Ya, itu baca. Supaya rontok, supaya putih wajahmu, supaya nggak gelap. Basuh tangan pun minta kau. Supaya tanganmu ini bisa minta ngambil catatan dari belah. Allahumma atini kitabi biyamini. Wahasibni. Minta. Minta waktu belah kiri. Allahumma ini untuk bika. Antu tiani kitabi. Bismillah. Aumi. Minta ini sama Allah. Minta. Santri itu wudunya gitu. Ya, nggak dari sini. Tapi dari atas. Habis niat kau minta sama Allah. Allahumma bait wajhi kama baita wujuha ibadika salih. Wujuha auliyaika. Minta. Wala tusaid wajhi bidulumatika ya mata seluju. Adaika. Kau minta sama Allah. Sampai ke kaki Allahumma sabitni. Ila akhir. Ya. Paham?
Ada kok perempuan-perempuan mau cuci mata, ngapain? Perempuan tuh pada subuh megang Quran, baca Quran, khatamkan minimal 3 juz. Khatamkan Quran 3 juz. 10 hari kau di rumah 30 juz. Pada subuh 1 juz saja lah, pada maghrib 1 juz, pada isya 1 juz, pada duhur 1 juz, asar udah 5 juz. Apalagi hafiz-hafiz kayak ini ya. Murojaah 1 hari 5 juz, 6 hari 30 juz. Begitu. Jangan bukan mengumpulkan juz waktu buka puasa. Buka puasa juz dikumpulkan juga. Kata Nabi 5 juz tak kumpulkan lah. Juz melon, juz mangga. Udah 5 juz berhenti ya. Alhamdulillah tiap buka puasa 5 juz. Bukan baca Quran juznya. Rupanya juz untuk buka. Jangan. Ya. Rajari, paham tuh? Iya ya. Insyaallah. Pahit nasihat ini bagi orang yang ketahuan nafsu leh. Pahit. Sakit rasanya. Padahal orang-orang kan hati sakit. Berarti ada penyakit di hatinya. Bersyukur. Ya. Ada penyakit. Kalau terasa kok di hatimu kok kayaknya sakit hati. Berarti hatimu sedang sakit. Itu. Paham? Lanjut. Wa'alal khususi dan atas khususnya liman bagi orang. Karena yang ada sama orang, ada itu tolibal ilmi. Mencari ilmu ar-resmi yang bangsa resmi. Lebih-lebih orang-orang yang cari ilmu titel, S2, S3, profesor. Wah ini dinasihati. Yang nasihati budi pula. Tamatan pesantren, yang nasihati S2. Wah berat. Malah aku yang lebih kok nasihati aku. Cabut aja gitu. Makanya waktu Rasulullah dakwah dulu, orang-orang, alah. Muhammad itu siapa gitu. Tapi sebenarnya mereka percaya Rasulullah itu orang yang amanah, orang yang jujur, dan mereka yakin. Cuman mereka kadung ego dengan agamanya Rasulullah. Sebenarnya waktu kita nasihati orang-orang itu mereka nerima, cuman artinya gengsi. Alah taufik, arek wingi pala khutbah, alah baru tamat SMA, mau 3 tahun dulu ngeleleng gitu. Itu biasa semacam itu. Maka tujuanmu bukan mencari nama, tetap dakwah. Kau dibenci dakwah, kau dicintai dakwah. Jangan kalau dicintai terus kau dakwah, nggak dicintai kau dakwah, salah. Untuk kita ini mau dipuji, dibenci nggak ada fungsi, no problem, ya. No problem, istiqomah. Mau yang dengarkan 1 orang, 2 orang, no problem. Kau ngajak orang dakwah, wes, aja ngaji kitab. Yang datang 2 orang, ngaji terus. 1 orang yang ngaji, nggak ada yang datang, kau ngaji sendiri. Itu istiqomah, ya. Istiqomah. Sampai mati kalau bisa gitu. Niatkan. Kalau pulang dari pondok, ngajimu itu kerjaanmu. Jadi kalau nyari uangmu itu sampingan. Jangan kebalik. Ya. Allah kerjaku kan ini. Ya ngaji sampingan aja lah kebalik. Guru Abi boleh ngumpulin pondok. Pokoknya ngajiku jadi kerjaan utamamu. Itu. Golek duitmu. Itu sampingan. Engkau duit melok awakmu. Itu kata Kiai. Bisa ikut aja. Istiqomah Abi ngaji, mau kayak manapun apanya, Abi ikut perintah Kiai, sami'na wa ta'na. Maka tanamkan dalam benakmu nanti itu, pulang-pulang ngaji. Ya, ngaji mau dimanapun boleh, terserah. Di bok juga boleh. Anak-anak preman-preman duduk di bok, yuk bentar yuk, makan kita besok, gitu. Kau bayari 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, nanti kau tompor. Jangan 4 kali, gitu. Udah 3 kali, kalau 4 ada duit ya bayar lagi. Ajak yuk musola yuk, ngaji kita, gitu. Ya gimana trik kamu ngajak orang-orang itu ngaji sebagainya. Yang penting mereka mau ngaji ya. Jangan kau cari duit. Ngaji aku yuk 20.000 sebulan. Keliru. Tujuanmu bukan itu, Bin. Kalau mereka memberikan hadiah kepadamu, tidak masalah. Sayyidina Ali yang mengatakan, Anna abduman alamani harfan. Terima. Itu hadiah dari Allah. Lewat orang tersebut. Hadiah yang Allah berikan lewat ngajimu. Gitu. Ya terima, jangan kau tolak. Kalau kau merasa cukup istimewa dengan yang kau punya, kau terima, kau manfaatkan pada mereka lagi, gitu. Ya, tapi nggak kalau kau bilang-bilang ini duitnya kita gunakan, nggak usah, wes manfaatkan. Ayo rek, jajan rek, padahal dari mereka untuk mereka, begitu. Nah itu kunci, ya. Jadi niatmu adalah untuk nyari ibadah, amal akhirat. Ini ngaji ini inti tasawuf ini, inti sari tasawuf. Lebih-lebih yang cari ilmu resmi titel wa mustaghilan dan orang-orang yang sibuk
fi fadli nafsi dalam mencari keutamaan diri. Wa manaqibid dunia dan cerita-cerita dunia. Wah, apalagi yang sedang mencari jabatan, kedudukan, konasehat, angel. Ya. Yang nyari makom-makom, angel sudah. Nyari titel-titel makom dan sebagainya, keutamaan diri. Wis. Jangan nyari-nyari makom nanti kau pulang dari pesantren ya. Aku harus jadi wali, nggak usah cari ya. Jadi wali. Wis berusaha aja ngamalkan perintah Allah, jalankan syariat-syariat Allah, berusaha dulu dalam majelis-majelisnya Rasulullah, ikuti aja Safinatun Najah. Apa itu? Ahlu Baitul Mustafa. Ikuti aja. Ya, ikuti, ada majelis habaib duduk, ada majelis maulid duduk. Ya, ada majelis ilmu duduk. Kau di rumah ada orang berapa orang ajak ngaji sama kau begitu. Supaya ilmu itu manfaat nyumber terus. Nggak sanggup kau seperti itu di rumah. Khawatir kau tersesat. Ya tinggal kau di pesantren, jangan pulang-pulang. Begitu rejari. Ya, ngapain angel-angel hidup? Di pesantren manfaat pasti. Waktumu kau manfaatkan khidmat untuk thalabul ilm. Orang-orang yang melayani thalabul ilm nanti di kuburan disambut bidadari. Loh, jangan salah kau. Disambut bidadari, begitu ditampungkan hilang jasadnya udah, dibawa malaikat. Udah disambut bidadari ya. Maka beruntung kau melayani thalabul ilm. Orang mau keluar mau kemana? Bukakan pintu. Tutupin pintu. Itu aja khidmat kepada pahalanya gede. Beruntung yang khidmat kepada thalabul ilm. Ya, yang mencari ilmu. Maka jadilah kita orang-orang yang manfaat kepada sekitar. Fa'innahu, maka sesungguhnya orang yang mustagil fi fadlin nafsi wa manaqibid dunya, itu yahsibu menyangka. Annal ilma, sesungguhnya ilmu al-mujarroda yang sepi tanpa amal. Yang mujarrad itu sepi tanpa amal. Orang itu udah ada gurunya. Kok? Siapa itu? Cek. Ada nggak gurunya? Lahu bagi ilm saya kunu, maka bakal ada siapa mustagil tadi. Oh, saya kunu bakal ada apa najatuhu, keselamatannya mustagil akhir, wa khulasu, dan keselamatannya wa khulasu, ada itu di dalam ilmunya. Wa anau, dan sesungguhnya orang yang mustagil akhir itu mustagnin, merasa cukup anil amali daripada amal. Lebih-lebih orang yang mencari keutamaan nafsu, keutamaan diri. Mencari keutamaan diri, orang-orang yang mencari cerita-cerita dunia, mereka menyangka ilmu tanpa amal itu bisa menyelamatkan mereka. Dan mereka menyangka sudah cukup punya ilmu, toh nggak punya amal. Yang penting aku punya ilmu, amal nggak penting. Ini ketipu. Wahada bermula ini itu i'tiqadul falasifati. Ini i'tiqadnya ahli filsafat. Subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. La ya'lamu, gak ngerti. Apa hadal magruru, ini tipuan, ini ditipu ana sesungguhnya. Mustaqnin ila akhir tadi hina hasola. Tatkala mendapatkan, menghasilkan al-ilma akan ilmu, Islam ya'mal, tatkala tidak mengamalkan dengan ilmu, yakunu bakal ada. Apa al-hujjatu hujjah alai atas mustaqil ila akhir itu akan lebih kuat. Mereka nggak ngerti, mereka sedang tertipu. Dengan tipuan apa? Tatkala mereka telah mendapatkan ilmu tanpa mengamalkannya, maka ilmu yang mereka miliki itu menjadi hujah yang lebih berat bagi mereka. Kau punya ilmu, kenapa nggak kau amalkan? Makin diberatkan azabnya, makin dibangunkan siksanya. Lima datakuluna malah taf'alun. Kenapa engkau katakan apa yang tidak engkau perbuat? Nggak kau kerjakan, makin berat.
Kama seperti berkala kala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyadun nasi bermula paling berat-beratnya manusia apanya azaban azabnya. Yaumal kiamati pada hari kiamat itu alimun orang alim. La yamfa'u yang tidak manfaat. Hu akan alim. Oh. Ya punyamu itu juga sama. La yamfa'u yang tidak manfaat hu akan alim. Sabab Allah bi ilmi dengan ilmunya alim. Orang yang paling berat azabnya pada hari kiamat itu orang yang alim tapi Allah tidak berikan manfaat dengan ilmunya. Ilmunya gak ada manfaat. Dia berilmu tapi gak diamalkan ilmunya. Dia berilmu tapi gak digunakan untuk taat ilmunya kepada Allah. Maka orang ini semakin berat azabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Warwiyah dan diceritakan Anal Junaidah sungguhnya Imam Junaid. Qaddasa mudah-mudahan mensucikan sabah Allah sirrahu akan ruhnya Imam Junaid. Ruwiyah diceritakan fil manami dilihat ru'ya. Dilihat sabah Imam Junaid fil manami dalam mimpi, dalam tidur. Ba'da mauti setelah wafatnya fakila maka ditanya Allah kepada Imam Junaid. Ma itu apa al-khabaru bermula kabar ya Abul Qasim. Ya Abul Qasim bagaimana kabar engkau di kuburan setelah engkau mati? Ditanya maka dijawab. Tohat sirna. Apa tilkal ibaratu? Demikian itu ibarah. Wafaniyat dan fana. Apa tilkal isyaratu? Demikian itu isyarah. Ilmu-ilmu yang aku dapat, petunjuk-petunjuk yang aku dapat, fana semua. Yang menyelamatkan aku apa? Wa manafa tidak memberikan manfaat akan aku illa rukai'atun. Kecuali rakaat-rakaat kecil. Rokakna yang ruku sama kami akan rokaat fi jawfil laili di tengah malam. Ternyata yang manfaat sama aku cuma rakaat-rakaat kecil yang aku kerjakan di tengah malam. Maka dikatakan dalam nasihatnya dalam kitab apa itu Nasul Ibad, jangan pernah sepele dengan dosa kecil. Bisa jadi mengundang murka Allah. Dan jangan pernah sepele dengan kebaikan kecil. Bisa jadi mengundang ridhonya Allah. Maka malam-malammu itu gunakan untuk sholat walaupun 2 rakaat. Bisa jadi yang 2 rakaat ini mengundang ridhonya Allah. Pas kau jalan ada batu di tengah jalan, kau ambil, kau singkirkan. Bisa jadi itu yang menjadi sebab ridhonya Allah kepadamu. Ya. Jangan sebele dengan kebaikan kecil. Karena yang kita cari ini ridhonya Allah. Ridhonya sang pencipta. Kalau sudah Allah ridho kepada kita lewat satu kecil pun sudah aman, sudah hidup ini. Karena yang kita cari dari setiap amal kita ini ridhonya Allah. Jadi apapun yang kerjakan ridhonya Allah, jangan salah. Ayuhal walad ya anakku, latakun, jangan ada engkau minal a'mal daripada amal. Itu muflisan orang yang bangkrut. Jangan sampai amalmu bangkrut. Wala dan jangan ada minal ahwali daripada keadaan, daripada tingkahmu itu kalian sepi. Watayakon dan yakinlah engkau annal ilma sesungguhnya ilmu al-mujaroda yang sepi tanpa amal itu layak khudu gak bisa diambil apa ilmu. Layak khudu gak bisa ngambil apa ilmu bilyadi dengan tangan. Ya anakku jangan sampai kau jadi orang yang muflis dalam amalmu bangkrut. Jangan sampai kau bangkrut amal. Dan jangan sampai keadaanmu sepi, gak ada ibadah sama sekali. Dan yakinlah ilmu tanpa amal gak bisa diambil dengan tangan. Yakinlah. Wakana. Misalnya ilmu yang gak diamalkan. Laukana jika ada ala rojulin terhadap laki-laki fi bariatin di alas. Di hutan. Kalau ada laki-laki di hutan. Ada laki-laki di hutan asratu. Laukana jika ada itu ala rajulin atas laki-laki fi bariatin yang berada dalam hutan. Asratu asyapin bermula 10 senjat, 10 pedang. Hindiatin yang bangsa Hindia. Ma'a aslihatin beserta senjata-senjata ukhra yang lain.
Contoh orang yang punya ilmu nggak punya amal. Seandainya ada seorang laki-laki di tengah hutan, dia punya 10 pedang Hindia dan senjata-senjata yang lain. Ada tombak, ada panah, ada senjata yang lain. Wakana dan ada sahabat rojul laki-laki itu sujaan pemberani. Wa alal harbi dan ahli perang. Laki-laki itu ahli silat, ahli pedang, ahli panah, ahli tombak. Senjatanya lengkap. Fahamalah. Maka menghadang alaihi atas rojul apa asadun macan. Azimun yang besar. Mahibun yang menakutkan. Famah maka itu apa denuka prasangkamu. Kira-kira apa pikiranmu ini? Pandanganmu begini. Seandainya ditanya engkau. Ada laki-laki yang pemberani, kekar, ahli pendekar, jago main pedang, jago main tombak, main panah, kayak Arjuna, atau kayak yang ahli silat-silat itu yang di film-film India misalnya. Ya. Dia bawa senjata 10. Dia bawa tombak dan sebagainya. Di tengah hutan tiba-tiba ada harimau di depannya. Perasaan kamu kemana kira-kira? Tergantung. Kalau dia gunakan panahnya untuk mana harimau tadi, kalau dia gunakan pedangnya untuk ngusir harimau tadi, digunakan tombaknya untuk tombak harimau tadi, ya harimau itu bisa lari. Kalau dia ahli pendekar, dia pemberani, bisa jadi. Tapi kalau pedang itu nggak digunakan, panah nggak digunakan, tombak nggak digunakan, meneng to'ae, ya diterkam dia sama harimau. Diterkam sama harimau. Makanya semalam si imam posting harimau di 3 Balata. Harimau yang makan lembu. Ya, Mam. Ndi mau. Hal tadfa'u apakah nolak apa alas lihatu senjata. Syarrohu akan jeleknya macan tadi anu daripada rojul. Bila istiqmaliyah dengan tanpa menggunakannya senjata. Wadorbiha dan memukulkannya senjata. Wa minal ma'lumi dan itu setengah dari yang diketahui. Annaha sesungguhnya asliha itu senjata. La tadfa'u tidak bisa menolak apa asliha. Illa bitahriki wadorbi. Senjata itu nggak bisa nolak macan kecuali dengan digerak-gerakkan dan dipukulkan. Fakadah maka seperti ini. Lau qara'a jika membaca saparojulun laki-laki. Membaca mi'ata alfi mas'alatin 100.000 masalah. Ilmiatin yang bangsa ilmu. Wa ta'allama dan belajar saparojul akan ilmu. Tapi walam ya'mal dan tidak mengamalkan saparojul. Biya dengan ilmu. La tufidu. Tidak memberikan faedah apa ilmu akan rojul. Illa bil amali kecuali dengan amal. Maka kamu para tulap-tulap, kau ngaji khatam sudah semalam kitab apa? Nashihul Ibad. Sudah khatam. Mafahim, sudah hampir entek. Berapa kitab yang sudah khatam? Kalau itu semua nggak kau amalkan, sia-sia. Nggak memberikan faedah. Begitu banyak nasihat-nasihat dalam kitab Nashihul Ibad. Kalau nggak kau ulang-ulang, terus nggak kau amalkan pelan-pelan, nggak kau ulang-ulang, nggak kau amalkan, ya nol. Ilmu semakin diamalkan semakin bertambah. Kalau kamu dapat ilmu Nashihul Ibad itu nggak hilang sama kau baca hadis pertama. Khosratani, la sa'adul minhuma al-imanu bila wa syirku. Wa nafulil muslimin. Amalkan. Wa khosratani akhbasu minhuma asyirku bila wa darulil muslimin. Itu amalkan. Oh iya, ini 2 perkara. Nggak ada yang lebih baik kecuali iman dan manfaat. Nggak ada yang lebih utama ini, syirik dan mudarat. Aku mau jadi orang yang tetap iman dan memanfaatkan orang. Bermanfaat sama orang. Bukan manfaatin orang. Bermanfaat untuk orang. Gitu. Amalkan. Hadis yang kedua. Amalkan. Yang ketiga, pelan-pelan. Maka dapatlah semua ilmu dan insya Allah manfaat. Tapi kalau kau baca tok, nggak kau amalkan, ya nggak ada gunanya kau ngaji Nashihul Ibad khatam. Apa gunanya kau ngaji khatam tapi kalau nggak diamalkan? Maka Nashihul Ibad itu setelah khatam nanti ini Abi tanda tangani sanadnya, jangan kau tumpuk di lemari kitab yang sudah sanad. Jangan.
kau foto cetrek masuk status Facebook yang sudah sanat malam Ramadan. Jangan. Tapi diamalkan, dibaca-baca. Ya, dibaca, disampul boleh, bagus. Tapi diamalkan paling utama. Paham tuh? Banat paham? Ini berapa halaman? 34. 34 2 hari kan khatam. Kalau hari ini kita ngaji 1 jam dulu lah, besok baru ngaji agak banyak. Jam biru itu. Kuat nggak Abi kira-kira? 10 lewat. Oh, 1 jam lagi. Jam 11 baru berhenti. Nabi batasnya cuma jam 11. Mana? Wa minal ma'lum. Oh, mana? Bukan itu. Wa mislu, dan seumpamanya ini tadi juga tadi. Yang laki-laki bawa senjata tapi gak ada gerakan. Aidon halnya lagi. Lokana, jika ada lirojulin bagi laki-laki apa? Harorotun, sakit panas. Wa morodun, dan sakit sofrawiyun yang bangsa kuning, sakit kuning. Yakunu, ada apa? Ila jawabannya ada itu bisakan jabin wal kaskab. Nanti cari ya, sakan jabin itu apa ya, lupa Abi. Fala yahsulu, maka tidak hasil. Ini jamu-jamu itu. Nanti Abi cari. Apal buruk kesembuhan illa bisti'maliha, kecuali dengan menggunakan obatnya ini tadi, sakanjin dan kaskab tadi. Kalau enggak kau pakai obat ini ya percuma. Kau sakit demam, dibilang dokter obatnya ini. Dikasih obat enggak kau minum-minum, ya berat. Berat. Walaupun keyakinanmu harus tetap muncul, obat hanya tempat Allah letakkan sabab. Bukan obat nyembuhkan, nggak bisa. Obat itu makhluk, biar nggak batal tauhidmu, ya. Biar nggak batal tauhid. Ini bahasa Persia nih. Bahasa Persia syair. Karamindu hizari ritrin hamibiyamai tamit nakhuri nabasyadat sidai. Nah, itu. Ini ada artinya di bawah tahu. Sama ini terjemahnya daripada dari Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi yang menerjemahkan, karena bahasa Persia itu enggak bahasa India. Enggak bahasa Arab. Laukilta, jika menakar sama engkau karomi zarin, jika engkau menakar alfairitlin, artinya itu 2000 ritel khomrin, seandainya engkau takar 2000 liter khomar, ya lam takun, tidak ada. Itu arti yang bed itu. Apa khomar? Ada itu litasira, sekali supaya menjadikan engkau naswanan, mabuk. Di dalam tasrob, jika tidak minum sama engkau. Walaupun kau tuang-tuangkan tawa di gelas sampai 100 gelas, tapi gak kau minum, mabuk gak kau? Enggak. Ya. Walau korokta, jika membaca engkau al-ilma, akan ilmu mi'ata sanatin, 100 tahun. Wajah dan mengumpulkan engkau alfa kitabin, mengumpulkan 1000 kitab. La takunu, tidak ada sama engkau itu musta'idan, orang yang bersiap-siap. Bersiap-siap li rahmatillah, untuk mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala. Illa bil amali, kecuali dengan amal. Walaupun kau telah membaca ilmu 100 tahun, kumpulkan 1000 kitab, semua itu tidak bisa menyebabkan mendapat atau menyiapkan kau untuk mendapatkan rahmatnya Allah, kecuali dengan mengamalkan ilmu tersebut. Maka amalkan. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Wa an, dan tidak ada. Wa an laisa, tidak ada
lil insani bagi manusia illama kecuali, dan sesungguhnya tidak ada untuk manusia kecuali perkara sa'a yang usaha sama manusia. Maka faman bermula sama orang karena yang ada sama man, ada itu yarju berharap-harap liqa ar-rabbi untuk bertemu Rabbnya. Fal ya'mal maka hendaklah beramal amalan solihan yang solih, sifatnya amal yang solih. Jazaan halnya sebagai balasan bima dengan perkara kanu yang ada sama man, ada itu yaksibuna, kanu yang ada sama insan, ada itu yaksibuna, berbuat. Innal ladina sungguhnya orang-orang banyak amanu yang iman sama alladhi wa amilu dan beramal sama alladhi as-solihati akan amalan solih. Kanat adalah bagi alladina apa jannatul firdausi surga firdaus nuzulan halnya sebagai tempat tinggal kholidinnya kekal. Halnya kekal via dalam surga firdaus laya berguna tidak mencari anha daripada surga firdaus iwalan sebagai ganti. Iwalan pindah, nggak mau pindah mereka. Fakholapa maka mengganti mimba'dihim sama kholmun pengganti. Tapi kemudian datang pengganti setelah mereka siapa? Pengganti adau yang menyia-nyiakan as-sholat akan sholat. Wattabau dan mengikuti asyahawati akan syahwat. Fasaufa maka bakal bertemu. Fasaufa yalqona maka bakal bertemu siapa? Alladzina ghoya halnya rugi. Ilaman kecuali orang taba yang tobat wa amanah dan beriman wa amilan dan beramal solihan yang solih. Faulaika maka bermula mereka semua itu yadkhuluna masuk al-jannata ke surga wala yuzlamuna dan tidak dizalimi syai'an akan sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Agak oyong abi. Al-Fatihah.